Selamat datang, para pecinta balap. Hari ini, kami akan membahas secara mendalam tentang The Crew Motorfest, mahakarya balap terbaru dari Ubisoft Ivory Tower. Dirilis pada tanggal 14 September 2023, game ini membawa kita ke dalam versi miniatur Pulau Hawaii, Oahu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam detail yang menarik. Gameplay dalam The Crew Motorfest dilandasi oleh suasana festival yang penuh semangat, sangat mirip dengan seri Forza Horizon. Festival ini berfungsi sebagai pusat utama yang memungkinkan akses ke berbagai acara dalam game. Seperti pendahulunya, game ini menawarkan pengalaman multiplayer online yang disebut Crew. Dan yang lebih menarik, bukan hanya mobil yang bisa dikendalikan, Anda juga dapat mengontrol pesawat dan perahu. Sekarang, mari kita bahas inti dari permainan ini, yaitu The Playlists. Pada bulan September 2023, terdapat 15 playlist, masing-masing dengan tema yang unik. Mulai dari mobil vintage hingga kolaborasi dengan influencer seperti Supercar Blondie dan Liberty Walk, ada sesuatu yang bisa dinikmati oleh setiap penggemar balap. Salah satu mode yang menonjol adalah Grand Race. Ini adalah balapan epik yang berlangsung selama sekitar 10 menit, dengan melibatkan hingga 28 pemain online secara bersamaan. Balapan ini terbagi menjadi 3 bagian, mewakili 3 tingkatan balapan yang berbeda. Bagian dan tingkatan untuk setiap balapan dipilih secara acak setiap 30 menit, menjaga permainan tetap segar, sementara rute balapan itu sendiri juga diacak. Tahap utama dalam permainan ini menambahkan tingkat kegembiraan lain dengan tema bulanan dan hadiah terbatas. Setiap minggu, pemain dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti revisit, racing, atau explore untuk membuka legend timeline yang penuh dengan hadiah eksklusif. Namun, masih ada lagi. Summit Contest adalah kompetisi mingguan dengan tema tertentu di mana pemain menghadapi 9 tantangan untuk mendapatkan poin. 10.000 pemain teratas dengan poin tertinggi bisa memenangkan hadiah eksklusif, termasuk kendaraan eksklusif waktu terbatas dan judul dalam permainan. Pemain yang berada di posisi pertama setiap minggunya mendapatkan kehormatan tertinggi, namanya diukir di sebuah bintang agar semua pemain dapat melihatnya di Festival 10. Kemudian, ada juga Custom Show, kontes mingguan di mana pemain dapat menunjukkan kreativitas mereka. Sesuaikan kendaraan Anda sesuai dengan tema, Summit Contest, mingguan dan biarkan pemain lain memilih yang mereka suka. Pemain dengan suara terbanyak di akhir minggu akan mendapatkan hadiah yang fantastis. Sekarang, mari kita bahas perkembangan game ini. Awalnya, Motorfest dimulai sebagai ekspansi DLC untuk The Crew 2. Namun, game ini berubah menjadi game mandiri karena adanya perubahan dalam struktur progresi yang tidak kompatibel dengan mesin permainan yang ada. Pada awalnya, game ini dikenal secara internal dengan nama Project Orlando, hingga judul dan pengaturannya bocor pada Oktober 2022. Sebelum akhirnya menetap pada nama Motorfest, game ini memiliki nama sementara, yaitu The Crew Motorchamp. Pengumuman resmi game ini dilakukan melalui teaser trailer pada 31 Januari 2023, dan periode pengujian tertutup untuk pemain PC dimulai pada 1 Februari 2023, sementara pengujian untuk konsol akan menyusul kemudian. Rilis yang sangat dinantikan akhirnya terjadi pada 14 September 2023, dan tersedia untuk berbagai platform. Resepsi game ini telah positif, dengan The Crew Motorfest mendapatkan ulasan umumnya positif dari para kritikus. Menurut Metacritic, game ini mendapatkan skor seperti 76/100 untuk Windows, 76/100 untuk PS5, dan 77/100 untuk XSX. Tidak hanya itu, game ini juga debut sebagai permainan terlaris kedua dalam seminggu di Inggris, dan dengan cepat menjadi entry tercepat terjual dalam seri The Crew. Mari kita lihat dari sudut pandang grafis dan lingkungan. The Crew Motorfest membawa kita ke dalam versi terkecil dari Pulau Oahu, dan grafisnya memang mengesankan. Lingkungan yang rinci dan atmosfer yang tercipta begitu nyata membuat pemain merasa seakan-akan berada di dunia nyata. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah daerah yang sudah sangat dikenal, mengingat bahwa Pulau Oahu juga menjadi latar belakang dalam The Crew 2. Tapi apakah familiaritas ini mengurangi daya tarik permainan atau justru menjadi nilai tambah? Itu adalah pertanyaan yang belum terjawab. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang tantangan utama dalam permainan ini, yaitu The Playlists.
Ada 15 playlist yang berbeda dengan tema yang beragam, seperti mobil vintage, Lamborghini, dan bahkan kolaborasi dengan influencer seperti Supercar Blondie, Liberty Walk, dan Donut Media. Namun, beberapa pemain mungkin merasa bahwa variasi tantangan dalam playlist ini tidak cukup banyak, yang dapat mengakibatkan repetisi yang cepat. Keberagaman tantangan yang lebih besar mungkin bisa menambah daya tarik dan ketahanan permainan ini. Lalu, ada Grand Race, salah satu mode favorit banyak pemain. Ini adalah balapan epik yang melibatkan hingga 28 pemain online dan dibagi menjadi 3 bagian. Namun, sistem acak dalam memilih bagian, tingkat, dan rute balapan bisa menjadi tantangan tersendiri. Bagi beberapa pemain, perubahan yang sering mungkin mengganggu pengalaman balap yang konsisten. Kemudian, kita punya The Main Stage dan Summit Contest. Sistem ini menambahkan elemen kompetitif yang menarik, dengan hadiah-hadiah eksklusif yang membuat pemain terus tertarik. Tapi, di sisi lain, kompetisi ini juga memunculkan sejumlah masalah. Perbedaan tingkat keahlian di antara pemain dalam komunitas bisa membuat kompetisi ini terasa tidak seimbang bagi sebagian orang. Bagi yang lebih baru dalam game, kompetisi ini mungkin terasa lebih sulit dan kurang mengasyikkan. Terakhir, dalam hal pengembangan permainan, Motorfest memiliki sejarah panjang yang menarik. Awalnya dimulai sebagai ekspansi DLC untuk The Crew 2, permainan ini akhirnya menjadi game mandiri. Namun, ada yang berpendapat bahwa pemilihan tema Hawaii yang sudah dikenal dalam seri sebelumnya adalah pilihan yang agak aman. Beberapa pemain mungkin mengharapkan lebih banyak inovasi dan keunikan dalam pengalaman balapnya. Terlepas dari semua tantangan dan kritik, The Crew Motorfest tetap mendapat sambutan positif secara umum. Menurut Metacritic, game ini mendapatkan skor yang solid, dengan 76/100 untuk Windows, 76/100 untuk PS5, dan 77/100 untuk XSX. Jadi, itulah sekilas tentang The Crew Motorfest dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini adalah permainan balap yang menawarkan banyak kelebihan, tetapi juga memiliki tantangan dan preferensi yang berbeda-beda bagi setiap pemain. Kami harap ulasan ini memberikan wawasan lebih dalam tentang apa yang dapat diharapkan dari permainan ini. Sisi gameplay, The Crew Motorfest menunjukkan upaya untuk menjaga kesegaran dan keragaman pengalaman. Mode The Playlists dengan berbagai tema dan kolaborasi dengan influencer adalah upaya yang bagus untuk menjaga pemain tertarik. Namun, tantangan selanjutnya adalah terus memperbarui dan memperluas konten permainan agar tetap menarik dalam jangka panjang. Konten tambahan yang berkualitas akan menjadi kunci untuk mempertahankan minat pemain. Pengenalan mode Grand Race dengan hingga 28 pemain online juga adalah langkah yang ambisius. Ini menciptakan momen-momen epik dalam game, tetapi pengembang harus tetap memperhatikan keseimbangan dan pengalaman untuk semua pemain. Perubahan yang sering dalam bagian, tingkat, dan rute balapan mungkin membingungkan pemain atau bahkan mengurangi tingkat keterampilan yang diperlukan untuk sukses. Fitur kompetitif, Summit Contest, dan Custom Show menunjukkan respons positif terhadap tren komunitas dan kompetisi dalam game modern. Ini memungkinkan pemain untuk merasa terlibat dalam permainan di luar sekadar balapan biasa. Namun, tantangan di sini adalah menjaga kompetisi tetap adil dan berimbang, terutama dengan tingkat keahlian yang bervariasi di antara pemain. Dari sudut pandang pengembangan, perubahan Motorfest dari ekspansi DLC menjadi game mandiri adalah langkah yang menarik. Ini menunjukkan bagaimana pengembang dapat mendengarkan umpan balik pemain dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri game. Pengambilan risiko untuk menciptakan dunia terbuka yang berbeda dari game sebelumnya adalah langkah yang dihargai, meskipun selalu ada risiko bahwa pemain lama mungkin merasa terlalu akrab dengan latar belakang Oahu. Akhirnya, respon positif terhadap The Crew Motorfest di pasar dan ulasan yang umumnya baik adalah indikasi bahwa game ini berhasil dalam banyak aspek. Namun, seiring berjalannya waktu, akan menjadi penting untuk terus memperbarui dan memperluas pengalaman ini untuk tetap menarik bagi pemain dan menjaga agar tidak jatuh ke dalam rutinitas. Inilah perspektif lain tentang The Crew Motorfest sebagai perwujudan pengembangan game balap modern. Ini adalah contoh bagaimana game balap harus beradaptasi dengan ekspektasi yang semakin tinggi dari pemain dan tetap relevan dalam jangka panjang.
Kami berharap Anda menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana game ini mencoba menghadirkan pengalaman yang unik dan apa yang mungkin menjadi fokus pengembangan selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti ulasan kami, dan kami akan terus membawa informasi terbaru tentang dunia game balap. Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda dalam komentar di bawah.